Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa live satu lokasi dengan narasumber kita malam ini, Ustadz Abdurrahman Dhani. Sudah dipersiapkannya tadi sempat menunggu lama, mohon maaf sebelumnya. Ada kendala teknis, disiapkan penanya untuk mengikat ilmu kita perlu pena, betul? Walaupun sudah zaman digital. Kemudian disiapkan juga hatinya, niatnya luruskan, ya. Innamal a'malu binniyat, ingat. Kita tidak hanya untuk mencari gelar di sini, tapi juga untuk menimba ilmu, insya Allah bermanfaat untuk praktiknya nanti. Ya, landasan-landasannya, memperkaya wawasan kita, dan mudah-mudahan jadi jalan kesembuhan untuk pasien-pasiennya. Saya berdakwah di bidang medis ini. Baik, tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Ya, semoga Allah merahmati kita semua di malam hari ini, Masya Allah. Malam berapa ini? Malam 12 Muharram ya? 11 malam 12 ya? Nah, subhanallah, malam yang indah, cerah. Kita melanjutkan pertemuan dengan kami, ya, terutama bagian kuliah, ya, yang terkhusus bidang saya, ya, kedokteran Arab klasik dan Tibbun Nabawi. Setelah kita lalui kajian yang sebelumnya sudah kita bahas tentang sejarah kedokteran Islam, ya, dan juga Tibbun Nabawi. Dan untuk anatomi fisiologi sudah disampaikan ke mahasiswa sudah? Belum. Insya Allah berikutnya Anda akan simak tentang anatomi fisiologi dalam Islam. Ya, anatomi fisiologi dalam Islam. Nanti Anda akan simak di situ anatomi fisiologi kita di dunia, di alam kubur juga ada nanti, dan di jannah juga, di neraka juga ada anatomi yang berbeda-beda. Nah, yang ahli nar, ya, kulitnya aja tebal. Nah, dan seterusnya akan ada simak insyaallah. Kesempatan kali ini kita akan langsung mulai dengan materi, yaitu pembahasan terkait langsung konsep dasar panas dingin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara saudara kita baik dari kalangan medis ataupun dari kalangan yang bukan medis, ya, mereka orang awamun nas, kebanyakan manusia, ya, bisa merasakan hasilnya dengan konsep panas dingin ini. Ya. Sekali lagi barakallahu fikum, Tibbun Nabawi tidaklah berasal dari lisan Nabi langsung mengucapkan Tibbun Nabawi. Tetapi para ulama, ya, bermula dengan Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekitar 120 hadis. 120 hadis yang terkait dengan ilmu pengobatan. Ya, sehingga dijadikanlah konsep pengobatan Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Nah, jika datang dari Nabi, maka itu Tibbun Nabawi. Bisa dinisbatkan, ya, sehat ala Nabi. Nah, tetapi juga tidak datang dari Nabi, mereka hanya menjadikan konsep saripati, ini nggak bisa nisbat kepada Nabi SAW. Termasuk konsep panas dingin ini, ya, salah satunya kalau Anda simak, Anda perhatikan, sebenarnya ada satu hadis yang betul-betul langsung dari lisannya Nabi SAW, sehingga dijadikan konsep. Hadis apa? Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, riwayat Tirmidzi, juga riwayat Abi Daud. Sebagaimana waktu itu Nabi SAW ketika makan semangka dan makan kurma rutop, apa kata Nabi SAW? Naksiru harra hadha bibardi hadha wa burda hadha biharri hadha. Nah, kami rusak, kami netralkan, ya, apa, panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dipasangkan dengan panasnya kurma. Rahimahumullah. Ini sekali lagi merupakan konsep dasar untuk kita sampaikan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas latar belakang dari konsep panas dingin ini. Latar belakang dari konsep panas dingin ini. Kami pernah tanyakan kepada guru kami, ya, Syekh Adil As-Subai'i, Profesor Dr. Adil As-Subai'i,
Ya, ketika kami tanya tentang hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan hadis ini jelas nampak. Di situ ada di antaranya konsep, ya, panas dan dingin. Nah, panas dan dingin. Kemudian yang perlu diperhatikan sekali lagi, cuma satu hadis ini yang menjadi yaitu apa? Perhatian kita untuk bisa kita dalemin lagi materi ini, ya. Untuk kita dalemin materi yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ini yang pertama. Dan perlu kita pahami apa sih definisi makhluk? Ya, definisi makhluk adalah kullu ma siwallahi fahuwa makhluk. Ya, fahuwa alam. Segala sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Adalah makhluk. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di antaranya sebagaimana telah menyebutkan dalam surat Yasin ayat 36, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Para ulama menyebutkan di sini Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kadang ada yang kita nggak tahu, ada makhluk ini nggak berpasang-pasangan. Katakan mungkin kita bicara mikroba. Bagaimana mikroba? Bukankah mereka memecah? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil ini yang disampaikan dari keumuman ayat. Dari keumuman ayat. Dan Allah ciptakan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Inilah. Kita mungkin nggak tahu. Bagi akal kita, ini makhluk ini berpecah belah sel-selnya. Kita nggak tahu sebenarnya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sekali lagi, ya, kebiasaan para ulama, mereka mentadabburi, kadang mengambil dalil, mengambil jadi konsep mereka pertama dari ayat. Dari ayat. Saya tidak berani mengatakan ini adalah landasan dalilnya. Tapi apa? Sering Ibnu Qayyim menjadikan apa? Bahan tadabbur. Pertama nih, Allah ciptakan segala sesuatu pasang-pasangan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, ya. Al-Ahqaf ayat 25, Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam pembahasan tentang manfaat al-habbatus sauda. Habbatus sauda. Beliau kemudian menyebutkan mentadabburi ayat ini. Ya, segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah. Termasuk segala sesuatu yang dingin lembab dihancurkan dengan panas kering. Ya. Contoh, pada habbatus sauda dia adalah sifatnya panas kering. Ya. Maka konsep kedokteran klasik, mereka ketika mendapati hadis Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Ahmad menyendiri terkait dengan habbatus sauda, 3 hadis yang disebutkan berulang-ulang yang lafadznya hampir sama. Ya, yang lafadznya hampir sama. Seperti hadis yaitu yang datang dari Abu Hurairah, fil habbatis sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Pada habbatus sauda itu obat. Ya. Obat dari segala macam penyakit kecuali asam. Asam disebutkan oleh para ulama ay al-maut, yaitu kematian. Hadis yang kedua juga riwayat Imam Bukhari dan yang selainnya, inna hadhihi al-habbatis sauda al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa minasam. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya pada habbatus sauda ini, ya, itu obat kesembuhan bagi semua penyakit kecuali kematian. Ya. Juga dalam riwayat Imam Ahmad, alaikum bihadi al-habbatis sauda wa hiya shuniz fa inna fiha shifa. Hendaknya Anda sering menggunakan al-habbatus sauda yang dia itu adalah shunish. Shunish adalah nama habbatus sauda dalam bahasa Persia. Ya. Dan ada pada shunis ini yaitu obat dari segala macam penyakit kecuali kematian.
Hadis-hadis ini rahimahumullah, ulama mendalami karena habbatus sauda sifatnya panas kering, maka dia bisa untuk menghancurkan dengan perintah Allah pada kasus dingin lembab. Berarti kesimpulannya apa? Habbatus sauda obat segala macam penyakit yang sifatnya terutama dingin atau dingin lembab. Barakallahu fikum. Ini di antara konsep. Nah, juga rahimahumullah jami'an, Ibnu Qayyim juga mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dari surat Al-Baqarah ayat 61. Ini konsep yang mereka pegang dengan teori konsep panas dingin ini. Nah, Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. Kami nggak bisa sabar. Nah, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacangnya, adasnya, dan bawang merahnya. Kacang adasnya dan bawang merahnya. Menunjukkan di sini apa? Mereka nggak tahan dengan satu jenis makanan atau sifat makanan. Ini mereka mentadaburi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahumullah. Nah, sekali lagi ya, kami langsung bahas tentang konsep ini karena apa? Karena sudah kami sampaikan di beberapa tempat di kajian ya. Yang berikutnya banyak yang sudah mengaplikasikan dengan izin Allah dengan teori yang sangat mudah dengan izin Allah ya. Dan bisa untuk menjaga kesehatan plus juga mengobati satu penyakit. Nah, Ibnu Qayyim berkata, selama penyakit bisa diobati dengan makanan, maka tidak perlu kita menggunakan herbal khusus. Ya, kalau kita dengan pola makan benar, kombinasi makan benar, tidak perlu kita herbal khusus. Ya, sebagaimana yang sudah kami coba, kasus kanker sekalipun, ya kasus mandul sekalipun, walaupun tidak pakai resep untuk membasmi kanker, tidak menggunakan resep untuk resep kesuburan, dengan izin Allah teratasi. Ya, wa kullu biyadillah. Ya, maka semua ini apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Rahimakumullah. Yang pertama, kita tadabburi ayat. Ya, kita tadabburi ayat dari yang sudah kita sampaikan. Berikutnya, metodologi para ulama setelah menyebutkan ayat, mereka mencoba mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dari Abdullah bin Ja'far. Dari Abdullah bin Ja'far, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Abdullah bin Ja'far, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi al-kitha, mentimun atau timun dengan rutab, kurma rutab. Kurma rutab. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Perkara ini yang dilihat oleh Abdullah bin Ja'far bukanlah sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW suka dengan timun. Artinya namanya suka bukan konsumsi hanya sekali, tapi berulang-ulang. Nah, ini hadis yang pertama yang perlu kita tadabburi. Berikutnya hadis riwayat yaitu Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang waktu itu Aisyah radhiyallahu anha ketika membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW dan dalam usia yang sangat muda belia. Ya, katakan 9 tahunan. Ya, sebelum 9 tahun sudah membentuk dan didatangi Rasulullah SAW 9 tahun. Nah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha badannya sangat kurus. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah ya mengajak Aisyah untuk berlomba lari dan Rasulullah SAW memerintah sahabat untuk maju. Taqaddamu, maju kalian wahai para sahabatku, maju kalian. Kenapa? Karena Rasulullah mau lari dengan Aisyah, lomba lari. Sehingga apa? Di sini ada antaranya faedah, ya, ada akhlak, adab akhlak juga apa?
kemesraan suami istri jangan ditampakkan di depan manusia. Nggak usah dipamerin. Ya, mau dunia maya, dunia nyata, nggak usah. Rasulullah memerintah sahabat, taqaddamu, maju kalian. Maju kalian. Kemudian Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah sebagai pemenangnya. Kenapa? Karena waktu Aisyah radhiyallahu anha waktu itu badannya sangat ringan. Ya, badannya sangat ringan sehingga Aisyah yang menang. Dan ibunya Aisyah radhiyallahu anha membuat adonan agar Aisyah badannya berisi. Kenapa? Karena tabiatnya kaum pria lebih suka dengan wanita yang berisi daripada wanita yang kurus. Ini tabiatnya. Ibunya Aisyah ingin menyenangkan Rasulullah dengan membuatkan resep gemuk untuk Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi resep yang dibuat umminya Aisyah ya ternyata tidak berhasil. Dan beberapa saat kemudian umminya mendapati Aisyah badannya gemuk berisi. Apa kata Aisyah berikutnya? Fa asmantu bi ahsani saman. Maka aku menjadi gemuk yang ideal. Nah, gemuk ideal, gemuk yang bagus. Nah, ibunya bertanya, "Madza akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Akaltu mimma akala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi makan kombinasi seperti ini bukan sekali dua kali. Menunjukkan sering berulang-ulang. Dan Aisyah gemuk hanya sering merutinkan apa? Timun dengan kurma rutop. Ini ajaib. Ajaib ya. Subhanallah, ternyata kombinasi dua sifat ini, panas dan dingin ini, contoh yang datang dari Rasulullah tadi, ya, apa Rasulullah sering mengkonsumsi yaitu kurma rutop dengan timun atau semangka dengan kurma rutop. Ternyata dua kombinasi ini untuk menstabilkan kondisi tubuh, untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Nah, karena sebagaimana disebutkan dalam Kamus Al-Muhyidd, ya, Kamus Al-Muhyidd, ya, apa sih definisi sehat? Apa sih definisi sakit? Definisi sehat adalah tatkala tubuh dalam kondisi seimbang. Dan definisi sakit adalah tatkala tubuh dalam kondisi tidak seimbang. Simple. Ya. Nah, adapun menurut orang Cina klasik, definisi sehat yaitu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Simple juga. Nah, nggak usah dibikin apa? Susah. Ketika seseorang kebanyakan makan satu sifat, katakan sering kombinasi panas lembab ketemu panas lembab, ya, sehingga akan timbul sifat panas lembab yang berlebihan. Bahkan timbul gas, timbul uap, timbul angin, ya, ada kelembapan dan lain sebagainya. Alhasil apa yang terjadi? Tubuh akan keluar dari titik keseimbangan. Berarti apa? Dia sakit. Nah, dia sakit. Ini konsep yang sangat mudah untuk difahami. Maka subhanallah dengan kombinasi yang sering dikonsumsi Aisyah, Aisyah gemuk ideal tanpa harus mengkonsumsi apa? Protein hewani. Ternyata kurma rutop dengan timun, Masya Allah, ya, bisa membuat tubuh ideal. Tidak harus dia mengkonsumsi 4 sehat 5 ajib. Ya, 4 sehat 5 sempurna, nggak perlu, nggak harus. Nah, bahkan dikritik kedokteran klasik, ya, bahwasanya susu dengan protein hewani akan menyebabkan kekacauan keseimbangan tubuh, ya antaranya akan terjadi albaros. Albaros yaitu apa? Salah satu sebab vitiligo. Coba ajib. Mereka sudah membahas begitu detailnya. Dan ini apa? Turun-temurun dari lisan para ulama klasik lanjut ke ulama-ulama setelahnya dan setelahnya. Kemudian rahmatullah jami'an, juga demikian, ya, dari sabda Rasulullah SAW, dari Aisyah juga yang sudah kita sebutkan, Rasulullah telah bersabda, naksiru harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Ini konsep yang sangat besar. Hadis Nabi yang hanya sedikit, tapi apa? Dia termasuk jawami. Satu hadis yang pendek, ringan, tapi subhanallah membawai konsep kesehatan. Cuma satu ucapan Nabi. Kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, kita pasangkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, kita rusakkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, dan sebaliknya,
ini hadits ini pendek banget dari lisannya Nabi SAW. Akan tetapi apa? Ada jawami ilmu pengobatan di sini. Ada apa? Mencakup beberapa konsep ilmu pengobatan di sini. Nah,